Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ratnadewati dengan NIM 226111125 akan menyampaikan hasil artikel ilmiah saya mengenai kolaborasi data storytelling dan visualisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi berbasis data. Di era digital saat ini, informasi berbasis data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Tantangan utamanya adalah menyajikan data yang mudah untuk dipahami, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Integrasi antara data storytelling dan visualisasi data menjadi pendekatan yang efektif untuk tujuan ini. Yang pertama yaitu mengenai data storytelling. Data storytelling menjadi elemen penting dalam menyampaikan informasi berdasarkan data. Melalui narasi, peneliti dapat menyampaikan informasi penting yang dimuat di balik data-data yang telah dianalisis. Penyampaian informasi yang relevan dan mudah untuk dipahami oleh audiens mampu untuk meningkatkan kepercayaan audiens terhadap data yang disajikan. Dengan kepercayaan tersebut, peneliti dapat mengulangi keraguan serta mengurangi kesenjangan pemahaman antara peneliti atau penyedia data dengan audiens. Oleh karena itu, eh, akan terbentuk komunikasi yang lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik. Kemudian yaitu peran visualisasi data. Nah, peran visualisasi data ini mampu untuk menyederhanakan kompleksitas informasi melalui elemen visual seperti grafik dan diagram. Hal ini memungkinkan audiens untuk lebih mudah dalam memahami pola, tren, dan hubungan data dengan cara yang lebih mudah. Yang ketiga yaitu integrasi AI untuk analisis data. Tidak dipungkiri bahwa eh, teknologi semakin berkembang. Dengan adanya AI, dapat memperkuat analisis data dengan mengungkapkan pola tersembunyi dan memberikan prediksi akurat. AI memungkinkan visualisasi data yang dinamis dan adaptif, meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk visualisasi. Yang pertama yaitu ada bar chart. Nah, biasanya bar chart ini tuh digunakan untuk membandingkan nilai atau jumlah dalam kategori yang berbeda. Kemudian yang kedua ada line chart. Nah, line chart ini digunakan untuk menentukan tren atau perubahan data dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu pie chart. Biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi dan presentase. Yang keempat ada heat map yang digunakan untuk memvisualisasi intensitas data melalui warna seperti analisis korelasi atau kepadatan populasi di wilayah tertentu. Kemudian yang kelima yaitu ada box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik seperti kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan outlier. Kemudian ada scatter plot. Nah, scatter plot ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya itu ada software. Biasanya software yang digunakan yaitu ada Microsoft Excel, Tableau, Python, Power BI, RStudio, dan Google Looker Studio. Selanjutnya, bagaimana sih cara memilih visualisasi? Nah, yang pertama dapat dilihat dari kompleksitas data. Jika datanya sederhana, eh, kita dapat melakukan visualisasi dengan menggunakan Excel. Namun, jika datanya merupakan data yang besar, kita dapat melakukan visualisasi menggunakan Tableau atau Python. Yang kedua yaitu em, memperhatikan audiens. Jadi di sini kita perlu mengetahui siapa sih audiens kita atau siapa yang akan membaca hasil visualisasi kita. Karena karena dengan hal tersebut visualisasi itu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens. Misalnya dengan grafik yang sederhana atau eh, penggunaan bahasa yang sederhana. Yang ketiga yaitu anggaran dan biaya.
Perlu diingat bahwa terdapat beberapa software yang memerlukan lisensi yang berbayar. Kemudian ada tujuan analisis. Jika tujuan analisisnya adalah eksplorasi data secara mendalam, kita dapat menggunakan bantuan RStudio atau Python, karena kedua software tersebut lebih efektif dalam mengolah data. Kemudian, jika datanya ini ditujukan untuk publik, penyajian datanya digunakan untuk publik, maka kita dapat menggunakan bantuan dari Tableau atau Power BI, karena melalui software tersebut biasanya visualisasinya itu lebih interaktif, lebih banyak warna juga, jadi lebih mudah untuk menarik audiens. Nah, kesimpulannya adalah dengan menggabungkan data storytelling, visualisasi data, dan teknologi AI untuk membuat komunikasi data lebih efektif, menarik, dan terpercaya, data storytelling memberikan konteks dan membangun hubungan emosional. Visualisasi data mempermudah pemahaman. Sementara, AI membantu dengan analisis mendalam dan pembaruan data secara real time. Gabungan ini meningkatkan kepercayaan publik pada data, menjembatani kesenjangan pemahaman, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.